Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data, yaitu variansi dan simpangan baku menggunakan kalkulator saintifik. Jadi, variansi dan simpangan baku merupakan ukuran penyebaran data yang paling teliti, sekaligus untuk melihat normal atau tidak normalnya satu data. Jadi semakin kecil suatu variansi dan simpangan baku, itu berarti ukuran penyebaran datanya semakin baik. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang soal cerita kaitan tentang variansi dan simpangan baku. Nah, aplikasi dari simpangan baku dan variansi kita akan menggunakan kalkulator kelas Swiss FX991EX. Jadi ini ada sebuah soal yang berkaitan dengan soal cerita. Jadi, sebenarnya penggunaan kalkulator saintifik ini sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan sehari-hari, karena itu akan membuat lebih efektif dan efisien dalam perhitungan, apalagi perhitungan atau angka-angka yang akan kita temukan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah angka-angka yang tidak cantik dan anak-anak kita pun akan menghadapi AKM, asesmen kompetensi minimum. Jadi, itu sangat berkaitan dengan soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti soal berikut, Pak Andi merupakan seorang pengusaha kerajinan tas, sepatu, dan tekstil. Dalam 5 bulan terakhir, Pak Andi mencatat keuntungan bersih ketika bidang usahanya. Datanya adalah sebagai berikut. Jadi ini merupakan 3 bidang usaha yang dimiliki oleh Pak Andi, kemudian ini keuntungan bersihnya dalam 5 bulan terakhir. Jadi, pertanyaannya, Pak Andi akan menjual salah satu dari, ketiga bidang usaha ini, jadi dengan syarat, yang akan dijual itu adalah yang memiliki ragam yang paling besar, gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Jadi kita bisa saja menggunakan rumus ragam seperti ini, Tu kuadrat sama dengan sigma XI dikurang X rata-rata per N, gitu ya. Jadi kalau seandainya data kita itu hanya 2 atau 3, itu mungkin saja kita bisa menggunakan, rumus Tu kuadrat ini. Tetapi seandainya nanti data kita itu banyak, ya, kemudian angka-angkanya itu juga rumit, tentu kalau kita masih menggunakan perhitungan manual, itu mungkin, tingkat ketelitian kita itu atau kecerobohan kita itu lebih tinggi. Jadi itu sangat membutuhkan kalkulator. Nah, bagaimana cara penggunaan kalkulatornya? Sebagai berikut. Nah, ini saya kembalikan dulu ke menu. Kita kembalikan dulu ke menu 6, ya, kemudian kita tekan 1, masukkan dulu data yang pertama, yaitu di usaha tas, 30 sama dengan 80 sama dengan 70 sama dengan 100 sama dengan 40 sama dengan, oke. Karena di sini datanya cuma 1, maka frekuensi dari semua data itu tetap 1. Kemudian kita tekan AC, kemudian kita tekan option, dan kita tekan 2. Nah, di sini ketika kita menekan 2, itu akan muncul, data-data yang biasa kita cari pada statistik. Contohnya rata-rata, di sini sudah dapatkan 64. Kemudian di sini ragamnya 664, simpangan bakunya 25,76. Kemudian kalau kita tekan panah ke bawah, kita juga akan mendapatkan data-data yang lain, seperti ini nilai minimumnya adalah 30, Q3-nya 90, begitu. Tetapi berhubung data yang kita butuhkan hanya untuk ragam dan simpangan baku, berarti cukup yang ini saja yang kita amati, oke? Nah, setelah kita catat data ragam dan simpangan baku ini, kita kembali lagi ke data yang kedua yaitu sepatu, kita tekan lagi menu, kita tekan 6, kita tekan 1, kita masukkan data yang kedua yaitu 110 sama dengan 70 sama dengan 120
sama dengan 90 sama dengan 80 sama dengan, gitu. Oke, kita tekan lagi AC, kita tekan option, kita tekan 2. Maka didapatkan variansi 344, kemudian simpangan bakunya ada 18,55. Begitu ya. Oke, kita langsung masuk ke bidang usaha yang ketiga. Dengan cara yang sama, kita tekan lagi menu, kemudian kita tekan 6, kita tekan 1, kemudian kita masukkan datanya 20 sama dengan 120 sama dengan 10 sama dengan 180 sama dengan dan 80 sama dengan. Dengan cara yang sama, kita tekan lagi AC, kita tekan option, kita tekan 2. Maka didapatkan ragamnya adalah 4016 dan simpangan bakunya adalah 63,38. Begitu ya. Jadi setelah kita selesai melakukan perhitungan pada ketiga bidang usaha ini, maka bisa kita bandingkan hasilnya seperti ini. Kita dapatkan tasnya dengan variansi 664, sepatunya 344, kemudian tekstilnya adalah 4016. Jadi bisa dilihat, bisa kita amati ternyata tekstil ini memiliki ragam yang sangat besar. Jadi kesimpulannya adalah usaha yang akan dijual oleh Pak Andi yaitu adalah usaha tekstil. Kenapa? Karena ragamnya sangat besar yaitu adalah 4016. Sementara usaha yang akan dipertahankan Pak Andi adalah yaitu usaha tas dan sepatu. Jadi dengan menggunakan kalkulator ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan, kita bisa melakukan analisa. Selain itu, apabila kita menggunakan rumus, kita juga bisa membuktikan dengan menggunakan kalkulator saintifik ini, gitu. Jadi demikianlah soal tentang variansi dan simpangan baku. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.